Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gen Pengejar. Di video kali ini saya akan membahas atau mereview aplikasi pinjaman online petir uang yang ini ya. Oke, sebelum mulai kita ke dalam pembahasannya atau ke dalam review aplikasinya, saya minta dukungan dan supportnya untuk channel ini kepada teman-teman semua dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman semua dapat mendapatkan informasi menarik lainnya seputar pinjaman online dari channel ini ya. Oke, sebelum kita membuka aplikasi yang akan kita review, alangkah baiknya kita mengetahui produk pinjaman yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut. Nah, untuk cara mengetahui produk pinjaman yang ditawarkan oleh aplikasi petir uang, kita bisa mengetahuinya melalui Play Store. Jadi, langsung saja kita buka Play Store-nya. Nah, ini adalah aplikasi petir uang, pinjaman uang yang ada di Play Store ya, dari PT Petir Uang Finansindo. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya ya. Nah, aplikasi petir uang ini sudah di-download lebih dari 100.000 kali download dan mempunyai rating dan ulasan bintang 4,6 bintang dengan jumlah ulasan 14.000 ulasan. Jadi sudah banyak yang menggunakan aplikasi ini. Kemudian di tentang aplikasi ini kita klik tanda panah ini untuk melihat produk pinjaman yang ditawarkan oleh pinjol petir uang. Nah, di sini produk pinjamannya ya. Suku bunga dan biaya tahunan. Pinjaman minimum adalah 1 juta dengan batas maksimum atau maksimalnya yaitu 8 juta. Kemudian jangka waktu pinjaman adalah 91 hari atau 3 bulan hingga maksimumnya 360 hari atau 12 bulan. Kemudian tarif tahunan atau APR bunga tahunan ya 4% sampai 15%. Tergantung jumlah dan durasi pinjaman. Jadi tergantung dari nilai pinjaman dan tenor pinjaman ya. Kemudian tidak ada biaya tersembunyi, biaya transparan dan jelas. Kemudian di bawah ini ada contoh perhitungan apabila kita melakukan pinjaman online di dalam pinjol petir uang. Contoh perhitungan produk misalnya ya. Apabila kita melakukan pinjaman sebesar 5 juta dengan jangka waktu tenor 120 hari atau 4 bulan, maka tingkat bunga tahunan adalah 15% dan tingkat bunga harian adalah 0,04%. Bisa dikatakan juga kecil ya kalau memang benar untuk bunga hariannya 0,04%. Setelah aplikasi pinjaman disetujui, pengguna akan menerima pokok sebesar 5 juta. Jadi tidak ada pengurangan dari nominal yang kita pinjam. Setelah pinjaman berakhir, jumlah pembayaran pengguna menjadi total pokok ditambah bunga. Kemudian tidak ada biaya lainnya. Nah, di sini di bawah ini adalah contoh perhitungannya. Bunga harian yang harus dibayar adalah 5 juta dikali 0,04% sama dengan Rp2.000. Nah, Rp2.000 ini bunga ya, bunga per hari. Nah, untuk menentukan bunga bulanannya, maka Rp2.000 dikalikan dengan 30 sama dengan Rp60.000. Jadi ini untuk bunga per bulannya ya. Total bunga yang harus dibayar setelah pinjaman jatuh tempo adalah 60.000 dikali 4 sama dengan 240.000. Nah, jadi pinjaman 5 juta dengan tenor 4 bulan atau 120 hari, bunganya 240.000 ya. Setelah itu perhitungan jumlah pembayaran. Pembayaran bulanan adalah 5 juta dibagi 4 ditambah dengan bunga 60.000 sama dengan 1.310.000. Jumlah pembayaran setelah pinjaman jatuh tempo adalah 5 juta ditambah 240.000. Nah, bunganya hanya 240.000 dari pinjaman 5 juta dengan tenor 4 bulan ya. Kemudian di sini kita baca syaratnya ya. Syarat penggunaan aplikasi adalah harus warga negara Indonesia atau WNI berusia di atas 18 tahun dan memiliki KTP. Itu syarat yang pertama. Kemudian telah terdaftar sebagai anggota, dan yang terakhir adalah memiliki pekerjaan tetap dan sumber penghasilan. Jadi ada 3 syaratnya ya. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Kita setujui, izinkan. Nah, ini adalah tampilan home atau beranda di dalam aplikasi petir uang. Langsung saja ya kita mendaftar. Untuk login, kita masukkan nomor telepon kita.
klik masuk. Silakan isi kode verifikasi 4 digit di nomor yang tadi ya. Kita cek masuk belum. Masuk 7133. 7133. Kemudian kita atur kata sandinya. Kita klik masuk. Nah, sudah masuk di dalam aplikasi petir uang ya. Nah, izinkan. Nah, di sini di petir uang ya informasi pribadi dan kontak darurat. Berarti ada dua yang wajib kita isi apabila kita ingin melakukan pengajuan pinjaman. Kita kembali lagi. Sama saja kita kembali. Nah, ini produk anggota belum ada ya, karena kita belum melakukan pengisian data untuk pengajuan pinjaman, dan tagihan juga belum ada. Segera ajukan. Nah, sama ya seperti tadi, seperti yang ada di sini. Nih, yang ini ya, kita wajib mengisikan informasi pribadi dan kontak darurat, ada dua ya. Ini di dalam informasi pribadi ini ada foto KTP, kemudian foto selfie dengan KTP. Kemudian di kontak darurat ini kontak yang bisa dihubungi ya, selain nomor kita untuk mendaftar. Akan tetapi sebelum kita melakukan pengajuan pinjaman, lebih baik ya atau alangkah baiknya kita melihat di dalam website resmi OJK apakah pinjol petir uang adalah OJK atau tidak. Nah, untuk caranya kita kembali ke home di HP kita, kemudian kita buka browser. Untuk browser bebas ya, di sini saya menggunakan Google Chrome, kemudian klik di kolom pencarian ini dan tuliskan OJK seperti ini, klik cari, kemudian klik otoritas jasa keuangan, scroll. Nah, di sini ada menu dan di sini ada garis-garis 4 ini, kita klik, kemudian kita klik IKNB, klik fintech, scroll ke bawah, penyelenggara fintech lending berizin di OJK, kita klik. Nah, di sini ya di bawah tadi setelah kita mengklik scroll ke bawah, di sini ada penyelenggara fintech lending berizin di OJK per 9 Maret 2023.PDF. Nah, maksudnya di sini adalah daftar dari aplikasi-aplikasi atau pinjol-pinjol yang sudah resmi berizin di OJK ya. Kita klik, kemudian kita klik download untuk melihat file PDF tersebut. Perusahaan fintech lending berizin, kita perbesar untuk memperjelas. Nah, di nama sistem elektronik ini kita cari yang namanya petir uang. Apabila ada berarti pinjol OJK, dan apabila tidak ada berarti pinjol non OJK. Nah, untuk cara cepatnya kita ke atas, kemudian klik icon pencarian, kemudian tuliskan nama pinjolnya. Petir uang. Tak ada yang cocok, berarti pinjol petir uang adalah salah satu pinjaman online yang belum OJK. Jadi saya rasa ya tidak perlu meminjam di dalam pinjol petir uang karena belum berizin di OJK, dan biasanya juga apabila pinjol tersebut adalah pinjol OJK, produk yang ditawarkan atau produk yang ada di sini dan bunganya dan produk yang ditawarkan di dalam Play Store tadi, nah di sini ini tidak benar ya atau menipu. Setelah kita mengisi data, maka bisa jadi limitnya kecil ya, kemudian bunganya besar dan juga tenornya lebih pendek. Oke, untuk videonya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.